Pemirsa, terima kasih Anda terus menyaksikan spesial interview bersama saya, Claudius Bukan. Benarkah demokrasi di tanah air menuju kematian? Benarkah sedang terjadi kekosongan kepemimpinan seperti disinyalir mantan Wakil Presiden Yusuf Kala? Adakah benang merah realitas Rizik Syihab dengan fenomena berkembangnya populisme identitas di tanah air? Dan apakah eskalasi politik belakangan ini merupakan sinyal telah dimulainya pertarungan politik menuju Pilpres 2024? Saya ajak Anda membahasnya dengan Dr. Burhanuddin Muhtadi, seorang pengamat politik berbasis riset yang terkemuka. Mas Burhan, terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih undangannya, Bang Claudius. Mas Burhan, ini belakangan ini ramai orang berbicara tentang demokrasi, tapi sebelumnya Mas Burhan pernah mengeluarkan survei tentang kebebasan berbicara ya. Mungkin saya ingin memulai dulu dengan itu. Apa yang menjadi temuan utama, mengapa hampir 80% orang itu sekarang takut untuk mengeluarkan pendapat? Ya, sebenarnya survei yang kami lakukan bulan September itu bagian dari upaya untuk mengecek sejauh mana rating yang diberikan oleh lembaga terkemuka seperti Freedom House atau seperti The Economist Intelligence Unit yang mengindikasikan adanya penurunan demokrasi di Indonesia itu terkonfirmasi atau tidak di mata publik. Jadi survei yang kami lakukan saat itu pada dasarnya ingin menguji apakah klaim-klaim yang disampaikan oleh Freedom House yang menempatkan Indonesia bukan lagi fully demokrasi, tetapi partly demokrasi, itu betul-betul terkonfirmasi atau tidak. Karena kalau kita lihat dari data-data Freedom House, The Economist Intelligence Unit, itu umumnya memakai pendapat opini ahli, bukan warga. Nah, kami tanya dan ternyata memang terkonfirmasi banyak sekali warga yang belakangan lebih takut untuk menyuarakan opini mereka dibanding sebelumnya. Dan kisarannya fantastis. Penyebabnya bukan semata-mata negara seperti yang dulu kita alami pada masa Orde Baru, tetapi juga polarisasi yang makin kuat di kalangan warga membuat mereka merasa enggan, takut, rikuh untuk menyampaikan opini mereka karena khawatir dibully, khawatir terjadi hubungan yang tidak enak antar warga dan seterusnya. Jadi penyebabnya beragam. Ada negara tentu saja karena temuan kita juga konsisten dengan temuan yang lain yang menunjukkan evaluasi mereka terhadap aparat makin semena-mena. Tapi di sisi lain, medsos, polarisasi pasca 2014-2019 membuat warga itu takut untuk menyuarakan opini mereka karena polarisasi yang sedemikian membelah masyarakat Indonesia pasca Pilpres. Nah, sebelum kita bicara soal polarisasi diakibatkan oleh fenomena medsos, saya ingin tanya dulu Mas Burhan. Mas Burhan kan dulu aktivis 98, pernah merasakan bagaimana orang takut berpendapat karena faktor tekanan negara ya. Nah, apakah Mas Burhan melihat saat ini sudah ada kemajuan dalam hal kebebasan berekspresi karena negara tidak terlalu menekan lagi? Tentu saja itu bagian dari sesuatu yang kita patut untuk apresiasi, bahwa dibanding masa Orde Baru jelas iklim kebebasan masih ada, gitu ya. Saya juga menunjukkan temuan yang menarik, Bang Claudius. Jadi data kami menunjukkan satu variasi. Jadi kan ada pertanyaan apakah kondisi demokrasi sekarang lebih baik, lebih buruk atau sama saja dibanding sebelumnya. Nah, mereka yang mengatakan lebih buruk, itu kalau saya uji pakai regresi multivariat, itu umumnya datang dari kelompok muda, terutama yang lahir pasca reformasi. Sementara mereka yang mengatakan kondisi demokrasi sekarang lebih baik, itu umumnya datang dari kelompok pemilih usia tua. Nah, apa pesannya? Pesannya begini, kalau kondisi sekarang dianggap lebih baik, referensinya pasti mereka yang pernah mengalami hidup di masa Orde Baru. Di masa Orde Baru jangankan mengkritik, baru mau diskusi saja sudah ditangkap. Nah, sekarang tentu jauh lebih baik pada titik itu. Tetapi kalau referensinya adalah pemerintahan pasca reformasi, kita tidak bisa menolak kenyataan bahwa kondisi hari ini di Indonesia
itu kondisi demokrasinya menurun, ya, karena dibanding sebelumnya misalnya undang-undang ITE begitu banyak, gitu ya, menyapu korban. Ya. Kemudian juga kita tahu, ya, terutama pasca Pilpres ada banyak laporan yang terjadi di mana mereka yang berbeda pendapat dianggap sebagai musuh yang harus dihabisi atau existential threat. Jadi kondisi hari ini itu kalau dibanding dengan masa-masa pemerintahan reformasi, kondisi demokrasinya memang menurun. Dan bukan hanya survei saya, survei Kompas juga mengatakan demikian. Dan yang paling kelihatan adalah The Economist Intelligence Unit. Ranking kita 3 atau 4 tahun yang lalu itu 48 dari 100 sekian negara yang diuji. Sekarang udah melorot ke angka 68. Kita bahkan kalah dibanding Timor Leste. Jadi ada situasi di mana pemerintah itu harus ikut turun tangan, ya, menyelesaikan masalah ini. Memang tidak semata-mata salah negara, saya harus sampaikan itu. Kalau zaman dulu itu kan represi datang dari atas, ya. Kalau sekarang bisa datang secara horizontal. Nah, iklim ketidakbebasan dan salah satunya dipicu oleh medsos itu yang harus kita selesaikan. Kalau zaman dulu, zaman SBY kan medsos belum terlalu berkembang. Medsos Twitter misalnya itu baru marak 2010 ke atas. Nah, saat itu suasana medsos masih sangat produktif. Tapi sekarang terjadi apa yang saya sebut dengan istilah digital unfreedom. Ya, medsos begitu toksik, membuat orang, menjadikan orang atau kawan bisa berselisih paham karena pilihan yang berbeda. Dan akibatnya orang menjadi khawatir dan takut untuk menyuarakan aspirasi. Apakah karena itu pemerintah merasa perlu untuk mengontrol medsos agar di tingkat bawah tidak terjadi bentrokan, dan karena pemerintah terlalu ketat mengontrol medsos, itu dianggap pemerintah berlebihan membatasi kebebasan sipil, Mas? Nah, justru di situ ya saya kira sepakat soal diagnosa masalahnya. Yang kita perlu diskusikan adalah mencari prognosis atas problem yang kita hadapi sekarang. Nah, kalau saya pribadi itu berharap pemerintah jangan terlalu mengontrol, apalagi kalau kontrol atas kebebasan sipil masyarakat justru menciptakan ketidakbebasan baru. Ya. Jadi misalnya suasana dari norma akibat kontrol negara yang terlalu ketat adalah Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE itu awalnya tidak diaspirasikan untuk, ya, mengekang kebebasan sipil. Yang terjadi justru sebaliknya. Undang-Undang ITE itu kan awalnya ada transaksi elektronik yang digunakan oleh mereka yang punya kecenderungan melakukan aktivitas terorisme. Tetapi di dalam pasal-pasal Undang-Undang ITE ada norma yang kemudian dimanfaatkan oleh mereka yang tipis kupingnya untuk melaporkan lawannya. Nah, ini penting nih saya tekankan, karena dalam demokrasi, ya, lawan itu bukan musuh yang harus dibinasakan. Lawan itu teman berpikir. Nah, kalau misalnya mereka yang pro cebong, pro kampret saling melaporkan, dan apalagi kalau misalnya aparat ada kecenderungan tebang pilih, maka persoalan yang kita hadapi terkait dengan ketidakbebasan tadi tidak akan selesai, tapi justru berlarut-larut. Jadi justru saya berharap pemerintah itu merevisi Undang-Undang ITE. Karena Undang-Undang ITE ini menjadi salah satu sebab mengapa orang takut berbicara di kondisi sekarang. Kita lanjut di segmen berikut, Mas. Pemirsa, tetaplah di Special Interview. Institusi formal seperti TNI maupun Pemda mengalami disfungsi. Tapi Satpol PP ini kan komandannya adalah Pemprov setempat. Dari awal Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI itu menunjukkan favorability terhadap Rizik Syihab.